Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau berbakti kepada Tuhan, kami mau beribadah. Kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di atas setiap kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, biarlah kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan dengan segenap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Tuhan melihat
Kain dan Habel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak berharap kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan, selalu bersuka cita, selalu bersemangat. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan tentang mata Tuhan melihat, dan juga kita telah mendengar kisah tentang Kain dan Habel. Nah, ada yang tahu nggak nih Kain dan Habel siapa? Masih inget nggak? Ya, Kain dan Habel adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Mereka setelah dewasa, Kain menjadi seorang petani, dan Habel menjadi seorang gembala kambing domba. Persoalan muncul ketika mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, yaitu Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, dan Habel mempersembahkan hasil anak sulung dari kambing dombanya. Nampaknya persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahannya Habel adiknya Kain. Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima? Yang menyenangkan hati Tuhan malah persembahannya Habel. Ternyata yang menjadi persoalan adalah bukan karena persembahannya, bukan karena Kain mempersembahkan sayur-sayuran hasil pertaniannya dan Habel mempersembahkan domba anak sulung, bukan, tetapi karena Tuhan lebih melihat hati, karakter, sifat dari masing-masing keduanya. Dan ternyata benar adik-adik, ketika Habel yang diterima oleh Tuhan persembahannya, Kain menjadi panas hatinya dan dia merasa iri hati. Nah, itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ternyata benar adik-adik, ketika yang diterima Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan persembahannya Habel, apa yang terjadi? Kain malah menjadi sikapnya itu iri hati kepada saudaranya. Hatinya menjadi panas dan disusul dengan iri hati, kemudian dia malah
diam-diam dia membunuh Habil adiknya. Nah, di situ Tuhan telah melihat adik-adik bahwa si Kain ini ternyata hatinya tidak baik, sedangkan Habil hatinya baik dan tulus kepada Tuhan. Adik-adik, apakah ketika Kain membunuh Habil adiknya itu Tuhan tidak melihat? Tentu saja mata Tuhan melihat, adik-adik. Tuhan tahu karena Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan melihat ke segala penjuru. Maka dari itu ketika Kain ketahuan oleh Tuhan, dia merasa takut dan dia melarikan diri. Dia berlari untuk menghindari dari Tuhan. Padahal Tuhan ada di mana-mana. Dia mau lari ke utara atau ke barat atau ke timur, ke selatan, Tuhan ada di sana. Kita bisa belajar dari kisah ini, adik-adik, adalah bahwa kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Baik itu kita berbuat jahat atau kita berbuat baik. Nah, pilihannya adalah kita mau melakukan yang jahat atau melakukan yang baik. Ya, tentu saja kita harus belajar senantiasa untuk hidup baik. Kita perlu membenahi sikap kita perlu belajar dari Kain dan Habil bahwa hidup kita tidak boleh menjadi hidup yang sembarangan, tapi kita harus mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu berbuat baik, berbuah roh. Apa saja ya? Ada yang masih ingat nggak buah-buah roh? Kita harus berbuat kasih, kita bersuka cita, damai sejahtera, kita baik, kita lembut, kita bermurah hati kepada sesama kita juga menguasai diri kita dalam segala hal. Nah, adik-adik, kita mau belajar bahwa kita dalam setiap tindak tanduk kita, di dalam setiap perbuatan kita, mata Tuhan melihat apa itu kita berbuat baik atau kita berbuat jahat. Maka dari itu, jangan pernah mengecewakan hati Tuhan. Bagaimana sekarang? Apakah kita mau seperti Kain atau seperti Habil? Kain yang hatinya jahat atau Habil yang hatinya tulus di hadapan Tuhan? Kakak percaya dimanapun kalian berada, Tuhan juga ada. Maka dari itu, kita harus belajar untuk bersikap baik, memiliki sifat dan karakter yang baik seperti Tuhan Yesus. Kakak mau semuanya menjadi anak-anak yang baik. Tiba saatnya kakak akan memberikan ayat hafalan kepada adik-adik, yaitu dari Mazmur 139 ayat 2 yang berbunyi, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sampai jumpa di lain kesempatan ya adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.